Baik, di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik, di mana yang pertama langkahnya itu adalah kita membuka file dulu, kemudian di file of type itu kita ganti ke Excel. Kemudian di file 6 itu kita pencet data yang kita butuhkan, lalu open, kemudian OK. Nah, langkah yang pertama itu adalah klik analis, kemudian regression, kemudian linear. Nah, di sini kita pencet Y atau variabel terikat dan pindahkan ke dependen. Kemudian X1 dan X2 itu pindahkan ke independen. Klik statistik, centang R squared, centang part and partial, kemudian centang collinearity diagnosis. Kemudian di residual itu klik Darben-Washburn, continue. Kemudian pilih save. Di residual itu klik understanding. Kemudian continue. Kemudian OK. Nah, kembali lagi ke analis, kita pencet compartment, kemudian lakukan yang sama, Y pindahkan ke dependen, kemudian X1 dan X2 ke independen. Kemudian klik option, kemudian klik test for linearity, lalu continue, kemudian OK. Klik analis lagi di bagian deskriptif statistik, yaitu explore. Kemudian kita pindahkan outstandardized itu ke dependent list. Kemudian plot tentang normality plotwise test, lalu continue, OK. Kemudian di transform, klik compute variable, kemudian klik alt, terus ABS 2 kali, kemudian klik unstandardized itu, lalu pindahkan ke numeric. Di target variabel itu kita ketik proceed underscore 2, kemudian OK. Terus yang terakhir yaitu analis, kita pilih regression, kemudian ke linear lagi. Nah, di Y ini kita pindahkan ke sebelumnya, lalu ganti dengan residual ke dependen. Nah, itu OK. Nah, di sini saya akan membacakan hasil outputnya, di mana yang pertama itu ada uji multikolinearitas, di mana dapat dilihat di koefisien pada bagian collinearity statistik, di mana nilai toleransi ini X1 dan X2 itu adalah 0,246, di mana ini lebih besar daripada 0,10. Sedangkan yang fifth ini yaitu 4,064, yaitu lebih kecil dari 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas. Kemudian yang kedua itu uji autokorelasi, dapat dilihat di model summary. Nah, di model summary ini dapat dilihat di Darben-Washburn, di mana Darben-Washburn ini terdapat nilai sebesar 2,041. Kemudian K-nya itu terdapat 2 dan N itu atau sampel itu 90. Dan dari 2 dan 90 itu di DU terdapat nilai sebesar 0,7026, di mana nilai Darben-Washburn ini 2,041 itu lebih besar daripada DU, yaitu 0,7026. Maka
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Kemudian yang ketiga itu adalah uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat di koefisien yang paling bawah. Nah, di koefisien ini dapat dilihat dari sig, di mana X1 itu terdapat nilai 0,138 dan X2 itu 0,718. Di mana kedua nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang keempat itu uji normalitas, yaitu dapat dilihat di test of normality di bagian sig yang di tabel Kolmogorov-Smirnov, yaitu nilainya sebesar 0,200, di mana nilainya ini lebih besar daripada 0,05. Maka uji normalitas ini dapat dikatakan normal karena lebih besar daripada 0,05. Kemudian yang terakhir itu adalah uji linearitas, dapat dilihat di ANOVA table. Nah, ini kan ada dua. ANOVA table itu yang pertama itu Y sama dengan X1 dan Y sama dengan X2. Dapat dilihat pada bagian deviation from linearity di SIP, yaitu nilai Y sama dengan X1 itu adalah 0,017, sedangkan Y sama dengan X2 itu nilainya 0,04. Maka dapat maka nilai kedua tabel ini lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa uji linearitas ini dapat memenuhi syarat linearitas. Terima kasih.